Penyidik Bareskrim Polri menetapkan 4 orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyelewengan dana donasi dan CSR korban jatuhnya pesawat Lion Air yang dikelola Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan menyatakan Bareskrim Polri telah memeriksa 21 orang saksi, termasuk diantaranya adalah 5 ahli, masing-masing ahli ITE, ahli bahasa, ahli yayasan, dan ahli pidana. Berdasarkan hasil penyidikan diperoleh informasi bahwa tersangka A duduk di direksi dan komisaris agar mendapatkan gaji dan fasilitas lainnya. A juga diduga menggunakan hasil perusahaan untuk kepentingan pribadinya. Hal serupa juga dilakukan oleh IK, HH, dan NIA yang diduga menggunakan berbagai dana donasi yang terkumpul termasuk dana dari Boeing Community Investment Fund atau BCIF tidak sesuai dengan peruntukannya. Hasil usaha dari badan hukum yang didirikan oleh yayasan seharusnya juga digunakan untuk tujuan berdirinya yayasan. Akan tetapi dalam hal ini A menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Meski 4 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana publik oleh Organisasi Aksi Cepat Tanggap atau ACT ini, namun kepolisian belum melakukan penahanan terhadap keempat tersangka. Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Helvi Asgaf menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara pada 25 Juli 2022. Pertama inisial A pada saat tempus kejadian selaku ketua pembina. Selanjutnya IK pada saat itu sebagai pengurus yayasan. Selanjutnya H sebagai anggota pembina dan NIA selaku anggota pembina. Helvi Asgaf juga menyatakan saat ini pihaknya akan berkoordinasi dengan PPATK terkait penyelidikan penerimaan aset yang diterima oleh para tersangka. Helvi menyebut Yayasan ACT sedikitnya memangkas sekitar 20% dari donasi yang dikumpulkan setiap bulan senilai 60 miliar rupiah. Dana yang dikantongi ACT diestimasikan bisa mencapai 12 miliar rupiah per bulannya. Kemudian, uang hasil pemangkasan oleh pengurus ACT diketahui juga digunakan untuk keperluan pembayaran gaji pengurus hingga dana operasional yayasan. Tim Liputan CNN Indonesia.